Selamat datang dan bertemu kembali dengan perkuliahan pelayanan prima. Hari ini kita sudah memasuki pertemuan ke-6, masih kita membahas topik, konsep perilaku dan pelanggan atau konsumen. Kita masih melanjutkan pertemuan yang lalu, kita sudah sempat bahas beberapa konsep-konsep tentang perilaku pelanggan. Kenapa kita perlu membahas atau menjelaskan tentang perilaku konsumen atau perilaku pelanggan? Karena memang ada kaitannya. Karena dalam kegiatan memberikan pelayanan prima itu ada 2 unsur, ada, pelanggan dan juga pemberi layanan. Nah, untuk bisa memberikan layanan yang maksimal atau bagi pemberi layanan itu harus tahu benar atau harus memahami bagaimana perilaku-perilaku pelanggan. Karena kita tahu pelanggan itu memiliki latar belakang yang berbeda, memiliki banyak kebutuhan yang berbeda, memiliki perbedaan-perbedaan keinginan, dan memiliki beberapa tujuan yang di mana setiap keinginan, pelanggan itu harus terpenuhi atau dengan kata lain bisa, eee, mendapatkan kepuasan dari pemberi layanan prima. Apa yang dia inginkan sesuai dengan harapannya, akhirnya mereka menemukan kepuasan. Nah baik, kita melanjutkan hari ini adalah akan menjelaskan tentang, macam-macam dari perilaku konsumen. Nah, ya sebetulnya ada 2 sih ya, perilaku konsumen itu ada 2, dibedakan 2, yaitu perilaku konsumen secara individual, jadi lebih ke perorangan, dan yang kedua adalah perilaku konsumen organisasional. Dari, judulnya atau dari, perbedaannya sudah kentara bahwa, yang pertama adalah perilaku konsumen individual, berarti lebih bersifat individu atau perseorangan, dan yang berikutnya adalah bersifat kelompok karena organisasional. Organisasional itu merupakan kumpulan, jadi intinya banyak orang, perilaku-perilaku yang ditunjukkan oleh sekelompok organisasi atau sekelompok tertentu. Kalau individu ya misalnya, saya melihat Anda persatu-persatu itu adalah perilaku individu. Tetapi kalau misalnya perilaku organisasional, misalnya saya melihat perilaku kelas AP19 itu adalah perilaku organisasi, tapi saya melihat perilaku konsumen dari misalnya, dari Diana, misalnya dari, Tasya, misalnya perilaku dari Lola. Nah, itu adalah perilaku individual. Jadi kita lihat orang by orang atau person by person. Tetapi kalau organisasi sosial itu adalah perilaku yang ditunjukkan, secara massal, secara, kelompok gitu. Bagaimana sih karakternya kelas AP19? Nah, itu adalah berarti perilaku yang sering menonjol di kelas AP19 itu adalah perilaku konsumen organisasional. Nah, pada perilaku konsumen individual itu biasanya memang, seseorang itu memiliki keputusan yang berbeda-beda, ya kompleks sekali. Jadi, eee, pengambilan keputusan itu, kalau kita di kelas itu ada 15 orang, tentunya di situ ada keputusan atau, pengambilan keputusan yang berbeda-beda sehingga dinyatakan kompleks, satu sama lain berbeda. Beda dengan organisasional, kalau organisasional itu satu suara. Jadi apa yang menjadi keputusan, bersama itu menjadi keputusan seluruh anggotanya. Meskipun anggotanya 100 orang, tetapi keputusannya akan satu. Nah, kalau misalnya perilaku konsumen, biasanya mereka akan melihat kepada merek tertentu. Jadi misalnya, saya suka beli sepatu Nike, seterusnya kita pakai Nike. Nah, itu adalah loyalitas merek. Nah, itu karena apa? Yang merasakan adalah masing-masing individu. Tetapi kalau di, eee, perusahaan tidak bisa, karena itu keputusan bersama, keputusan organisasi, ya itu makanya keputusannya berdasarkan kesepakatan bersama. Nah, kalau misalnya keputusan individu tidak ada aturan, tidak ada yang mengatur. Jadi kalau misalnya konsumen itu, tiba-tiba ingin membeli sesuatu, ya tidak ada yang mencegah, tidak ada aturan, tidak ada ketentuan, ya sudah membeli saja. Tapi kalau kalau organisasional, sekali lagi berdasarkan ketentuan, berdasarkan prosedur, dan itu biasanya terjadi, apa namanya, habitual purchase, artinya pembelanjaan itu sifatnya menjadi suatu habit. Karena memang kalau dalam organisasi atau kelompok itu, kita ambil contoh perusahaan. Nah,
Dalam mengambil keputusan itu pasti menjadi suatu keputusan yang habit, terbiasa. Nah, tapi kalau misalnya kan individual bisa hari ini memutuskan apa, besok bisa berubah lagi keputusannya, itu ya. Nah, itu kalau kita membedakan perilaku konsumen seperti itu. Nah, kenapa sekali lagi kita bahas tentang perilaku konsumen? Karena ini dampaknya atau akibatnya itu akan ada hubungan antara pemberi, apa namanya, kepuasan atau pemberi layanan. Menghadapi perilaku individual dengan menghadapi organisasional sangat berbeda penanganannya. Nah, itu sudah sempat kita bahas kemarin. Nah, selanjutnya kita akan melihat siklus siklus, pengambilan keputusan dalam suatu situasi yang kompleks. Eee, ada siklus ya, pertama seseorang itu mengambil keputusan itu diawali dari suatu kebutuhan. Kebutuhan akan A, B, C, D, dan seterusnya. Dari kebutuhan-kebutuhan itu individu atau organisasi itu akan memproses, mana di antara A, B, C, D, E yang menjadi prioritas utama. Mana dari A, B, C, D itu yang urgent, yang penting. Nah, itu perlu pertimbangan. Nah, sekali lagi kebutuhan itu manusia atau individu atau organisasi itu pasti memiliki kebutuhan yang banyak dan itu rutin. Nah, dari kebutuhan itu tetap akan kita skala prioritaskan, mana yang urgent, mana yang harus disegerakan. Nah, di situ ada proses informasi oleh konsumen. Terus kembali lagi mereka membuat daftar list atau, membuat skala prioritas terhadap kebutuhan tersebut, kembali lagi diolah lagi, karena memang suatu keputusan itu tidak sesaat. Ya, kalau kita dihadapkan dengan beberapa pilihan, ya, apalagi itu, masing-masing punya kekuatan, punya kelebihan, nah itu kita akan, eee, dihadapkan kembali lagi, langkah berikutnya apa, proses lagi sampai istilahnya kalau misalnya saringan itu disaring sampai benar-benar saringan yang terakhir itulah yang menjadi keputusan terakhir bagi seseorang sebelum melakukan sesuatu. Nah, di sini adalah prosesnya. Jadi ada beberapa proses, jadi ada 3, ada kebutuhan sekali lagi dari kebutuhan muncullah pemrosesan informasi, informasi tersebut muncul lagi sebuah kebutuhan, muncul lagi nanti akan lanjutannya adalah proses lagi informasinya dan seterusnya sampai, terulang lagi. Dan ini namanya siklus. Siklus itu artinya, berputar terus, akan kembali lagi ke awal awal, akan ketemu proses lagi, akan ketemu lagi dengan tahap berikutnya. Nah, ini adalah proses. Nah ini, keputusan pembelian menentukan. Jadi kalau misalnya ya, kita dihadapkan dengan barang, misalnya HP saja, kita dihadapkan dengan HP 3 merek ya, Samsung, ya, iPhone, terus, Oppo, itu ada 3 HP. Nah, menimbang, Samsung kelebihannya seperti ini, kelemahannya seperti apa, eee apa namanya, iPhone kelebihannya apa, kelemahannya apa, Oppo kelebihannya apa, kelemahannya apa. Nah, dari 3 pilihan saja itu kita sudah dihadapkan dengan sebuah, pengambilan keputusan. Nah, kalau kita pilih HP A, harganya sekian. Kalau kita pilih harga apa, HP B harganya sekian, kalau yang C harganya sekian. Nah, itu membuat seseorang itu harus hati-hati dalam bertindak dalam menentukan sebuah pilihan. Kenapa? Pada saat kita memilih ya, memilih sesuatu, misalnya A atau B, ya kita contohkan tadi handphone, kalau kita misal memilih HP A atau HP B, itu pasti akan berdampak kepada segmentasi pasar. Misalnya, saya memilih Samsung, oh memang Samsung itu sekarang sudah mendunia, itu sudah menjadi tren dan sudah kebutuhan pasar. Jadi orang yang memakai handphone Samsung itu sudah, banyak sekali. Terus yang kedua, produknya seperti apa? Oh update terus, misalnya saya memilih HP Samsung karena memang HP-nya selalu update. Ya, aplikasi-aplikasinya, fitur-fiturnya selalu terkini. Nah terus gimana dengan HP iPhone? Nah, ternyata harganya lebih mahal dan sebagainya. Nah, belum lagi kalau misalnya, kita seringkali kalau membeli sesuatu itu, kalau kita sebelum mengambil keputusan itu kan seringkali dihadapkan dengan iklan. Nah, tawaran iklan, diskon, potongan, dan sebagainya itu juga mempengaruhi pengambilan keputusan, ya kan? Nah, terus, cara mendapatkannya barang itu mudah apa tidak? Kalau kita beli, inden dulu atau selalu ada yang terupdate. Nah, yang terakhir yaitu harga, ya. Selain kualitas ya tentunya harga itu juga menjadi pertimbangan seseorang
dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, sekali lagi, bagaimana dengan kaitannya dengan pemberi layanan? Nantinya dari langkah-langkah ini, dari keputusan membeli sesuatu, pembelian sesuatu, itu membawa kita kepada sumber atau objek yang memberikan produk tersebut. Akhirnya kita akan datang ke toko, membeli HP sesuai dengan pilihan kita. Nah, di situ kita akan ketemu dengan pihak pemberi layanan. Dalam hal ini adalah pihak toko yang akan melayani Anda, menjelaskan atau memberikan wawasan, bahkan membantu mengambil, keputusan yang terakhir sebelum Anda memilih sebuah produk atau sebuah, pilihan. Nah, itu adalah langkah-langkah kalau kita mengambil keputusan itu akan berdampak, akan sangat mempengaruhi, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tahapan ini. Nah, paham ya? Jadi kita renungkan kalau kita pingin sesuatu, misalnya saya pingin dapat nilai A, berarti apa konsekuensinya? Dilihat dulu kemampuan kita, dilihat dulu cara belajar kita, dilihat dulu dengan, kesiapan kita di kelas dan sebagainya, sampai akhirnya kita bisa melaksanakan ujian dan dapat nilai yang kita harapkan. Nah, baik, sekarang kita melanjutkan lagi. Nah, di sini ya, dalam mengendalikan keputusan atau pengambilan keputusan itu ada beberapa langkah, ada tahapannya 1, 2, 3, 4 sampai terakhir. Kembali lagi kita ambil contoh kita membeli HP, ya. HP itu menjadi suatu kebutuhan atau keinginan. Kebutuhan necessary, kebutuhan wajib atau kebutuhan emosional. Nah, itu adalah tahapannya. Nah, begitu kita sudah menentukan, oh ini adalah kebutuhan, eee, kebutuhan apa namanya, eee, wajib, artinya memang necessary, artinya pasti kita akan memutuskan, saya akan beli HP karena ini sangat penting buat pekerjaan saya, ini sangat penting buat bisnis saya, nah maka HP itu diperlukan. Nah, tapi sebelum HP itu dibeli, tentunya kita harus cari informasi ya, melalui iklan, melalui tadi yang saya sampaikan bahwa HP Samsung itu, HP yang kita beli itu bagaimana di masyarakat, apakah banyak yang menggunakan, bagaimana, kalau rusak, apakah ada servis. Nah, habis, menentukan informasi sudah cukup banyak, maka dievaluasi, ditimbang lagi, apa namanya, diurutkan lagi, terus kita cek lagi kelebihan dan kelemahannya. Nah, sampai, "Oke, saya yakin saya harus beli HP," barulah terjadi proses pembelian. Nah, apakah selesai dari proses pembelian? Tentu tidak. Ya, biasanya kan ada proses garansi. Nah, di sini ya, dalam proses kegiatan pelayanan prima, tahap 1, 2, 3 ini biasanya dilakukan oleh individu, oleh orang tersebut. Tetapi begitu langkah kelima dan keempat dan kelima ini adalah sudah terjadi proses pelayanan prima, di mana individu atau seseorang, baik individu atau organisasi, bertemu atau melakukan transaksi pembelian. Kalau kita melakukan transaksi pembelian berarti kita, terlibat dengan orang lain. Siapa orang lain itu adalah perusahaan atau orang yang bergerak di bidang jasa pelayanan dan sebagainya. Nah, ini sudah masuk ke proses kegiatan pelayanan. Berikutnya, nah kita sekarang masuk ke kepuasan. Kalau kita ambil ilustrasi yang barusan, kita membeli handphone, kita memutuskan beli handphone A dan kita ketemu ke toko atau perusahaan yang menjual HP yang kita cari, berarti itu adalah proses pelayanan. Setelah semuanya bisa dibeli, sudah didapat, tadi kan ada proses pembelian. Nah, setelah dia dapat, kita bawa pulang dan kita masih diberikan garansi selama misalnya 1 tahun, 1,5 tahun untuk maintenance HP. Nah, ini adalah tugasnya atau menjadi ranah wilayahnya pemberi layanan. Nah, kalau kita beli sesuatu senang dan sesuai dengan harapan kita, itu namanya apa yang kita butuhkan terpenuhi sehingga konsumen merasa puas. Nah, apa itu kepuasan konsumen? Nah, kepuasan itu kata Kotler menyatakan bahwa kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa, ya, kecewa seseorang yang berasal dari perbandingan antara kesannya terhadap kinerja
atau hasil atau suatu produk-produk yang diharapkan. Kayak tadi, kita memutuskan beli HP, kalau kita puas, kita ya senang, ada perasaan senang. Tapi kalau ternyata sampai rumah Anda kecewa, nggak senang, berarti itu adalah tidak puas. Mengukurnya sebenarnya dari situ. Pada saat seseorang itu merasa senang, ya, berarti orang itu merasa puas. Tetapi pada saat mereka kecewa, mereka sedih, itu masuk bagian tidak puas. Nah, itu adalah kepuasan konsumen menurut Kotler. Nah, bagaimana kepuasan konsumen itu, konsumen itu merasa puas, di mana pelanggan akan merasakan puas setelah menerima pelayanan jasa dari perusahaan, tergantung pada kinerja pengelolaan dan penawaran sehubungan dengan harapan pelanggan. Artinya, dia merasa puas atau konsumen merasa puas pada saat setelah menerima pelayanan jasa dari perusahaan yang kita temui, atau dalam hari ini kalau kita beli HP berarti kita pergi ke counter atau center-center HP. Nah, itu adalah, pelanggan datang dan dilayani dengan baik, diberikan, gambaran umumnya, nah itu di situ mereka baru merasakan kepuasan. Nah, berikutnya, bagaimana sih mendeteksi kepuasan pelanggan atau kepuasan konsumen? Nah, tentunya dalam dalam kepuasan konsumen itu bisa dilihat dari sistem keluhan. Kalau orang banyak mengeluh, kecewa, contoh, "Wah, nyesel saya beli handphone Samsung. Kalau tahu gitu mendingan saya beli Oppo," misalnya. Nah, begitu seseorang merasakan, kekecewaan atau mengeluh, itu artinya bahwa seseorang tersebut tidak sedang merasakan kepuasan, ya. Yang kedua, mendeteksi kepuasan itu juga dari survei. Survei itu seperti apa? Survei itu adalah seringkali kalau kita misalnya kita sering di mall atau di mana pun suka dikasih, angket oleh beberapa anak-anak muda. Nah, "Mohon diisi ini, misalnya pelayanannya bagaimana, puas apa tidak, dan sebagainya. Itu adalah cara mengetahui mendeteksi kepuasan konsumen seperti itu, ya. Jadi bisa diamati atau dideteksi dari keluhan. Yang kedua ya dari kita melakukan sebar pertanyaan. Nah, contohnya nih, kalau di rumah sakit itu sebelum kita pulang, ya, yang dirawat itu selalu akan ada kertas kecil yang Anda harus isikan, puas dan tidak puas selama Anda dirawat di rumah sakit. Itu adalah namanya survei kepuasan. Nah, yang terakhir, namanya kepuasan konsumen itu bisa dilihat, ditinjau dari belanja siluman. Apa sih maksudnya belanja siluman? Belanja siluman itu artinya pembelanjaan dapat menyampaikan masalah tertentu. Untuk menguji apakah staf penjualan perusahaan mengantisipasi tersebut dengan baik. Jadi kayak semacam pancingan, pura-pura kita menjadi konsumen membeli barang, tapi, eee, kita melakukan sesuatu yang memang kita sengaja, misalnya mau beli baju, "Mbak, beli baju ini Mbak," dikeluarin semua, "Ada ukuran M nggak?" Ada, "Ada ukuran L nggak?" Ada ukuran S nggak?" Ada, dikeluarkan semua. Nah, pada saat akhirnya kita mencoba, "Mohon maaf Mbak, tidak jadi beli karena tidak sesuai dengan warna dan sebagainya." Kita akan melihat ekspresi si pemberi layanan tadi, atau misalnya kalau kita beli baju di mall, kita perhatikan, paras atau wajah dari SPG. Kalau dia datar saja, ya, kalau dia, eee, misalnya sambil ngedumel atau cemberut, itu membuktikan bahwa ternyata konsumen tadi tidak puas. Oh, ternyata seperti ini. Nah, itu cara cara namanya belanja siluman. Misalnya kita juga mau beli sepatu, "Saya mau beli sepatu ukuran ini, bagus," ternyata nggak ada. "Oh maaf tidak ada ukuran yang Ibu cari." Nah itu bentuk berarti kan saya kecewa. Saya sudah pilih, kenapa kalau memang tidak ada dipajang? Nah itu kita kita pancingannya seperti itu. Jadi pura-pura belanja, tetapi sepertinya kita sedang mengukur bagaimana pelayanan itu diberikan oleh si pemberi jasa. Oke, selanjutnya, nah ini, kepuasan itu dapat diukur, bisa dirumuskan dari kepuasan konsumen, satisfaction, sama dengan, ya kan, referensi kali harapan pelanggan dan hasil suatu produk yang dirasakan. Jadi kepuasan itu dilihat dari keinginan atau harapan pelanggan dan hasil akhirnya puas apa tidak. Itu adalah rumusnya. S sama dengan, ya kan, frekuensi kali keinginan, harapan Anda, dan juga
hasil akhirnya, Anda puas apa tidak. Itu namanya survei kepuasan pelanggan. Nah, berikutnya, nah ini peran perilaku konsumen dalam strategi. Nah, ini sudah aktivitas pelayanan prima sudah terjadi, di mana ada pihak yang memberi layanan yaitu bagian pemasaran dan bagian konsumen sebagai perilaku konsumen atau konsumen itulah sebagai penerima layanan. Ini ada sedikit kutipan ya kaitannya memang kalau pelayanan prima itu lebih ke arah komunikasi, lebih ke arah ke pemasaran. Yang dimaksud strategi pemasaran merupakan desain, implementasi, dan kontrol rencana untuk memengaruhi pertukaran demi tercapainya tujuan organisasi. Jadi pemasaran itu adalah desain, implementasi, dan perencanaan yang terkontrol untuk memengaruhi pertukaran demi tercapainya tujuan organisasi. Nah ini, kebanyakan perilaku konsumen itu kalau beli barang itu pasti melihat produknya, jasanya, harganya, dan mereknya. Yang kedua, konsumen kecenderungannya, perilakunya pinginnya, mencoba atau membeli berulang. Nah, itu bisa produknya, jasa, merek tertentu. Nah, yang terakhir adalah perilaku konsumen itu biasanya mengetahui kenapa konsumen itu membeli atau loyal pada produk atau jasa tertentu. Nah, itu adalah, strateginya pemasaran memantau dari seperti itu, dari, eee, kecenderungan konsumen supaya cocok dengan produk tersebut, bagaimana caranya strategi untuk mendatangkan kembali konsumen, artinya loyalitas dan akhirnya mengetahui alasan kenapa membeli produk yang ditawarkan. Itu adalah peran dalam strategi pemasaran karena kaitannya dengan penjualan. Nah berikutnya, nah, eee, perilaku konsumen itu juga bisa diterapkan dalam organisasi sesuai kebutuhan. Dalam organisasi pemasaran, berarti membutuhkan strategi pemasaran, ada kebijakan publik, ada organisasi pemerintah dan politik. Di sini strategi-strategi ini muncul aktivitas konsumen. Misalnya kalau strategi pemasaran berarti lebih ke produk, barang, atau jasa yang dilakukan oleh pihak, perusahaan swasta. Sementara kalau kebijakan publik biasanya lebih mengarah kepada ketentuan-ketentuan pemerintah. Nah, di sini ya, aktivitas konsumen itu ya berasal dari konsumen. Konsumen itu artinya berdasarkan dari kebutuhan. Nah, ini adalah penerapannya. Jadi penggunaan itu artinya implementasi perilaku konsumen itu bisa dimasukkan ke dalam suatu organisasi, strategi pemasaran, kebijakan publik, organisasi pemerintah, artinya kerja dengan instansi pemerintah juga. Nah, itu. Baik, eee untuk materi perilaku konsumen, ya, yang kaitannya dengan aktivitas pelayanan prima, mungkin sampai di sini dulu, tetapi bukan berarti kita selesai hari ini perkuliahan kita, tetap seperti sehari-hari sebelumnya. Silahkan teman-teman kembali ke e-kampus, mengerjakan tugas sesuai dengan deadline yang sudah saya tetapkan. Mohon bisa mengumpulkan tepat waktu, mengikuti ketentuan-ketentuan yang sudah dijelaskan di e-kampus. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya atau materi ini bisa memberikan manfaat, pengalaman, dan pemahaman tentang bagaimana perilaku konsumen kaitannya dengan aktivitas pemberian layanan prima. Tugas hari ini, ya, yang pertama, Anda diminta mencari jurnal tentang kepuasan pelanggan, masing-masing satu dan tidak boleh sama. Jurnal-jurnal tersebut tolong dianalisa mana yang menyatakan kepuasan pelanggan. Kenapa pelanggan itu puas, di mana kalimat dan statement-nya. Nah, itu adalah perlu diperhatikan supaya Anda lebih memahami ternyata kepuasan pelanggan itu ini kalau menurut penelitian dan sebagainya. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kita bertemu kembali di pertemuan selanjutnya dan tetap semangat. Bye, see you.